Wah, Rudi Dikaryono, wah, dosen teknik elektro ITS, pembimbing robot. Oke. Ini kita akan membahas peran robot ya, untuk menghadapi atau melawan COVID ya, supaya dalam upaya agar yang meninggal tidak banyak atau yang tertular tidak banyak. Jadi yang berperan dalam menghadapi COVID ini bukan hanya kedokteran ya, bukan hanya orang-orang kesehatan, semua bidang ilmu berperan, termasuk salah satunya bidang ilmu urusan robot atau yang dalam di prodi itu di jurusan teknik elektro mungkin ya, robot itu teknik elektro, teknik mesin, teknik kontrol, teknik otomasi dan lain-lain itulah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Rudi, itu robot itu bedanya dengan mesin biasa itu apa sih? Dia sebuah benda itu dikatakan robot itu ada ininya enggak? Apa ada ciri-cirinya? Kalau sebuah benda itu bisa begini, itu pasti dia robot. Nah, coba bisa nggak dijelaskan apa sih yang membedakan sebuah benda itu dikatakan robot atau bukan? Ya, baik Pak Istas, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau dari kata robot sendiri itu berasal dari kata robota gitu ya. Itu sebenarnya apa ya, alat bantu manusia gitu. Jadi awal istilah robot sendiri itu merupakan apa, alat yang dibuat oleh manusia untuk meringankan pekerjaannya. Jadi kalau definisi pasti robot itu apa belum ada. Tapi seiring dengan waktu orang mendefinisikan robot itu seolah-olah benda yang canggih, elektronik, ada mekanikalnya, kemudian ada programnya gitu yang bisa menjalankan fungsi tertentu. Nah, itu yang banyak kita sebut sebagai robot gitu Pak. Mungkin langsung aja to the point. Misalnya kalau saya bilang misalnya genset atau generator atau apa ya, alat-alat yang ada mesin ATM itu bisa nggak dikatakan robot, mesin ATM itu atau apa gitu, bisa nggak itu dikatakan sebuah robot? Secara umum bisa dikatakan robot. Jadi semua alat yang membantu memudahkan pekerjaan manusia itu bisa kita katakan sebagai robot. Oh, saya kira pengertian robot itu kalau dia bisa jalan sendiri tanpa dioperasi, tanpa disetting oleh manusia gitu, benar nggak gitu? Tanpa ada kontrol dari manusia gitu. Itu nanti definisinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ada autonomous robot misalnya gitu, ada remote control robot gitu. Jadi itu apa, beberapa pembagian lagi sebenarnya, tapi secara keseluruhan itu bisa disebut robot. Jadi mobil juga termasuk robot ya, mobil kendaraan itu robot juga ya? Ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang langsung kita menuju ke ini topik utama tentang COVID, tentang corona ini, yang lagi tren-trennya ini. Corona. Nah, kok ada ide membuat robot itu? Apakah robot itu dibuat sebelum corona atau gara-gara corona ini? Ya, jadi awalnya kalau terkait corona ini sendiri, itu kita punya kerjasama memang penelitian dengan UNAIR, ya, beberapa dokter UNAIR itu, rumah sakit UNAIR, itu mengontak kita bahwa ada kebutuhan untuk melawan COVID ini, misalnya gitu. Oh, berarti setelah COVID ya? Artinya itu dibuat setelah COVID ya idenya itu ya? Ya, khusus untuk robot COVID ini kita buat memang setelah COVID. Tapi sebelum itu kan kita sudah mengembangkan beberapa robot, berbagai macam robot, ada yang beroda, ada yang humanoid gitu, kemudian ada robot darat, robot laut, macam-macam. Jadi secara teknologi kita sudah siap. Dan waktu itu ketika ada request kita mau membuat robot service, kita butuh robot service itu dari dokter-dokter di rumah sakit UNER itu, kemudian ditawarkan ke kita bisa membuat dalam waktu berapa lama gitu kan. Kemudian berdasarkan pengalaman yang sudah kita punya bahwa sebenarnya robot itu sederhana dan secara teknologi sudah pernah kita kembangkan semua, dan kita menyanggupi kita bisa buat dalam waktu 2 minggu. Gitu.
Cepat 2 minggu ya. Itu pabrik aja belum tentu bisa itu ya. Betul. Jadi normalnya kita misalnya untuk sebuah robot kompetisi itu kita buat dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Ini paling cepat biasanya. Tapi karena waktu itu ada tuntutan yang cepat dan Rumah Sakit UNER itu mau membuka unit baru, Mas, dalam waktu 2 minggu itu. Jadi harapan kita ketika ruangan baru, ruang isolasi baru itu dibuka, robot kita sudah benar-benar bisa diimplementasikan di sana. Oke. Itu secara teknologi itu lebih rumit mana robot yang untuk COVID ini dengan robot untuk kompetisi? Karena tadi kan Anda bilang 2 minggu dengan 3 bulan. Apakah mungkin kok tingkat kesulitan untuk kompetisi ini lebih berat sehingga lebih lama gitu ya? Ya memang kalau kompetisi itu kan tuntutannya tiap tahun berubah-ubah ya. Ada unsur kecepatan yang harus dipenuhi, kemudian ketepatan dan lain sebagainya. Dan untuk yang robot COVID ini, kita memang sengaja mengambil dari sesuatu atau robot kita yang sudah pernah kita lakukan. Jadi secara teknologi kita sudah terbiasa dengan robot itu yang bisa. Oke, jadi itu tadi robot servis, maksudnya apa robot servis itu? Coba robot servis itu apa? Jadi untuk khusus COVID ini kita membuat 2 buah robot. Yang pertama itu robot assistance ya. Robot asistan ya namanya ya. Ya. Robot medical assistant gitu. Jadi membantu tenaga medis. Dalam hal membantu di bidang apanya gitu? Jadi tenaga medis itu kan harus selalu kontak dengan pasien COVID, misalnya gitu. Nah, di sini kita membuat robot yang bisa menjadi perantara antara tenaga medis dan pasien, sehingga robot kita itu yang bersentuhan langsung dengan pasien. Nah, kemudian tenaga medisnya itu yang mengendalikan robot tadi. Jadi ini sebenarnya mengurangi resiko pertemuan antara tenaga medis dengan pasiennya. Jadi kalau Pak berarti mengurangi ini ya penggunaan APD ya istilahnya ya, mengurangi resiko. Ya betul, salah satu mengurangi frekuensi ketemu dan secara tidak langsung mengurangi penggunaan APD, benar sekali. Tapi kan robotnya nggak punya tangan, sedangkan perawat kan punya tangan, jadi kan bedanya kan itu. Jadi gimana itu? Apakah juga robot itu punya tangan sehingga dia bisa semacam menyentuh atau gimana itu? Maksudnya hanya bagaimana? Coba jelasannya. Jadi kan memang kita tidak membuat robot yang secara spesifik menggantikan semua tugas perawat seperti itu atau dokter gitu ya. Jadi tugas-tugas tertentu saja yang kita fokuskan di robot. Misalnya kita membawa obat, membawa makanan, atau membawa barang-barang dari keluarga pasien. Karena kan pasien COVID itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang berada di ruang isolasi biasa seperti rawat inap gitu. Kemudian ada yang harus di ICU misalnya begitu, yang sudah parah dan tidak bisa bergerak lagi. Nah, robot kita itu kita fungsikan secara besar menjadi 2 tadi. Ada yang beroperasi di daerah isolasi, artinya pasien itu masih bisa berinteraksi sebenarnya. Jadi bisa ngomong, bisa berdiri gitu. Nah, untuk yang kasus ini robot kita itu hanya kita lengkapi dengan rak, kemudian komunikasi 2 arah dengan operator atau tenaga medis dengan pasiennya seperti itu. Jadi nanti pasien dan tenaga medis bisa berbicara omong-omongan seperti ini, seperti Zoom ini ya, seperti video call ini ya. Call ini seperti itu. Jadi robotnya akan datang, kemudian membawa obat, kemudian berkomunikasi apakah ada keluhan, kemudian bagaimana kondisi pasien hari ini. Nah, itu yang dikerjakan oleh robot yang ini. Oke. Jadi bisa nyapa ya, robotnya bisa nyapa ininya ya, perawatnya nyapa jarak jauh gitu ceritanya ya. Ya betul, jadi robotnya ini kan dikendalikan jarak jauh. Dikendalikan, bukan jalan sendiri sesuai rute gitu ya?
ada dua mode nanti yang akan kita terapkan, tetapi yang paling dibutuhkan sekarang itu sebenarnya bukan yang otomatis, justru bukan yang otomatis, tetapi yang bisa dikendalikan oleh kendalikan jarak jauh. Ya, karena kebutuhannya itu justru operator ini butuh komunikasi dengan pasiennya. Gitu. Jadi ada base station di operator, kemudian operator punya joystick untuk menjalankan robotnya sampai ke pasien, kemudian ada kamera. Kameranya ini dua arah, dari base station ditampilkan di robotnya, kemudian dari robot ditampilkan di base station. Oke. Artinya robot ini hanya dioperasikan oleh seorang perawat, sehingga perawatnya nggak perlu masuk ruangan itu, robotnya aja masuk. Tetap ada speaker, berarti ada speakernya ya robotnya ya? Robotnya punya speaker ya, ada suaranya ya dia? Ya, ada speaker, ada mikrofonnya juga. Ada mikrofon, ada speaker ya. Jadi kalau misalnya robotnya datang, pasiennya masih tidur gitu, bisa bisa disapa perawatnya. Kita punya bel juga. Kemudian yang sedang kita kembangkan ini sekarang kita bisa membuka pintu secara otomatis gitu, Mas. Sebenarnya bukan robotnya yang membuka gitu, enggak, tapi pintunya yang kita pasang buka tutup otomatis, tapi bisa dikontrol oleh robotnya. Oke, jadi robot ini dibuat berdasarkan kebutuhan request tertentu atau sudah ada contoh dari luar negeri gitu, atau luar negeri itu sudah bikin robot seperti ini, terus kemudian UNER tolong buatkan robot seperti ini, atau UNER-nya minta Pak tolong buatkan robot yang bisa ini. Jadi berdasarkan customizing customer ini yang minta, atau sudah mencontoh dari robot yang ada itu ide membuat robotnya ini, fungsi-fungsi robotnya itu. Robotnya sendiri itu sebenarnya sudah ada, beberapa itu sudah mengembangkan, tetapi khusus untuk yang kita buat sendiri ini berdasarkan request dari dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit UNER. Apa problemnya itu apa? Sebelum dengan adanya robot ini, permasalahan apa yang bisa diatasi oleh rumah sakit itu dengan request tadi itu? Kemarin kita sudah mencoba di Rumah Sakit UNER-nya secara langsung, kemudian kita sudah melatih beberapa perawat untuk mengoperasikan robot ini, gitu ya. Intinya mereka sangat senang dan merasa terbantu. Jadi mereka tidak selalu was-was untuk berhadapan dengan pasien, terutama terkait dengan APD yang harus dipakai. Ya, itu memakai APD itu kan butuh waktu yang lama, Mas. Waktu yang lama. 15 menit, setengah jam. Sedangkan ada penanganan kebutuhan yang cepat, robot ini bisa langsung menuju ke pasiennya untuk melihat pasiennya. Betul. Iya. Betul, masuk akal itu. Karena mau buat APD juga nggak semua perawatnya juga nggak banyak kan gitu ya. Sehingga ada yang standby juga, tapi dengan adanya robot, satu perawat bisa ngatasi banyak pasien ya, pertanyaan-tanyanya. Ya, betul. Oke. Masuk. Kalau begitu kemudian berarti berdasarkan request ya. Kenapa robot itu dibuat berdasarkan request? Berarti memang sengaja dibuat karena fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ini sudah terjawab, membutuhkan operator selama COVID ini kan banyak. Nah ini kendala yang dihadapi dalam membuat robot itu apa? Tadi kan bilang kalau sebenarnya kita sudah secara teknologi sudah siap karena robot-robot yang dikembangkan sebelumnya itu sudah memiliki kemampuan untuk dimodifikasi sebagai robot ini. Tapi ketika masa 2 minggu itu kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat robot itu apa saja? Ya, jadi kendala utamanya memang waktu. Kita dikejar oleh 2 minggu ya, kejar waktu ya. Pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Kemudian dari rumah sakit sendiri juga akan segera dibuka. Ini bahkan sudah running 1 minggu ini. Nah, kemudian kondisi PSBB sendiri atau lockdown ini juga mempersulit kita. Jadi mobilitas tim kita juga agak terganggu. Misalnya untuk membeli komponen, kemudian komponen elektronik ataupun komponen mekanik, ini kita sedikit banyak terhambat, walaupun masih bisa dilakukan. Komponennya itu ada dijual di toko terdekat atau harus online semuanya belinya itu? Komponen-komponen yang akan dibeli itu? Sebagian besar itu online untuk yang elektronik ya. Tapi kalau yang mekanik
itu kita beli offline, online pun nanti dikirim ke tokonya, kita ambil di tokonya gitu. Yang mekanik apa saja itu? Peralatan-perangkat apa saja contohnya? Mekanik ada motor, kemudian Oh, motor ya. rodanya, ya Roda. base robotnya, kemudian Bis, bis itu apa? Bis? Bis itu apa? Rangka. ya betul, kerangka struktur robotnya Struktur itu. robotnya. Ini yang agak membutuhkan waktu lama karena kita harus membuat desainnya, kemudian membuat sendiri. Jadi ini benar-benar baru gitu, Mas. Oh, itu yang desain juga orang yang bikin robot atau ada orang khusus diminta untuk mendesain atau bagaimana? Atau kadang-kadang kan orang teknik itu semua dikerjakan sendiri ya, mekaniknya dikerjakan sendiri, ya elektronya dikerjakan sendiri, programmingnya dikerjakan sendiri, bahkan sampai desain rangkanya juga sendiri atau dibantu sama bidang lain, misalnya orang desain produk atau apa. Ya, jadi kita ada tim itu yang memang dari desain sebenarnya. Cuma khusus untuk robot pertama ini, karena kebutuhan waktunya sangat cepat, nah ini akhirnya desain itu kita ambilkan dari desain lama robot kita modifikasi sedikit. Oke, jadi tidak perlu orang khusus untuk mendesain ya? Ya, ambil belum. fungsinya aja ya? Nanti mungkin generasi berikutnya baru kita desain yang casing, atau bentuk ditutup ya. Menarik gitu. Menarik ya, ada matanya, ada telinganya mungkin ya. Ya. Tapi untuk pertama ini kita fungsionalitasnya dulu yang kita kejar. Oke. Kira-kira robot apa yang ini akan dikembangkan? Baik kalau misalnya COVID ini selesai atau COVID belum selesai itu setelah ini apakah ada request dari rumah sakit itu lagi? UNER, Pak tambahkan ini Pak fitur ini Pak tambahkan fitur apa? Pak buatkan robot lagi untuk yang ini, apakah ada permintaan-permintaan itu seperti itu lagi? Ya, jadi tadi kan saya sempat bilang di awal tadi kita mengembangkan 2 robot untuk COVID ini. Yang pertama robot Raisa itu yang untuk medical assistant. Yang kedua adalah Violeta namanya. Violeta ini robot disinfektan yang menggunakan sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu bisa dipakai untuk membunuh kuman dan virus. Tetapi sinar ultraviolet ini sangat berbahaya untuk manusia. Jadi kalau kena kulit atau kena manusia itu bisa menyebabkan kanker. Jadi sangat berbahaya. Kita tidak boleh terkena langsung dari sinar ultraviolet ini. Nah, robot kita Violeta ini kita khususkan untuk membawa lampu ultraviolet ini ke ruangan-ruangan yang mau disterilkan. Jadi pekerjaan. Ruangan yang kosong ya, ruangan yang kosong, belum ada pasiennya ya? Belum ada pasiennya atau setelah ada pasien mau masuk pasien baru. Dan ini pasti kita lakukan dulu. Jadi kalau yang nyemprot, yang bikin yang menjalankan ultravioletnya manusia kan kena kulitnya kan bahaya. Jadi robot aja yang jalankannya. Jadi artinya sebenarnya robot yang sama tapi yang dibawa berbeda gitu ya. Satunya bawa rak, makanan dan ini, satunya membawa ultraviolet gitu ya. Ya, bisa seperti itu, tapi untuk yang tahap awal ini kita bedakan. Memang untuk yang ultraviolet ini robotnya lebih kecil supaya bisa masuk ke ruangan itu lebih gampang. Oh, nggak pakai roda, tidak pakai gerakan gitu ya, nggak pakai remote, bukan joystick ya. Tetap pakai roda, Mas, tetap pakai kamera. Dan ini nanti yang akan kita kembangkan full autonomous, karena kan memang tugasnya hanya masuk ke kamera, masuk ke ruangan, mengelilingi ruangan gitu pada jarak tertentu, pada waktu tertentu. Setelah selesai dia keluar ruangan gitu. Ini yang kita fungsikan autonomous nantinya. Itu memang di tempat lain di luar negeri juga ada robot itu ya, yang tugasnya untuk menyebarkan ultraviolet itu, atau hanya khusus gara-gara COVID ini aja? Ada, sebenarnya robot ini sudah ada, cuma harganya sangat mahal. Jadi ada kisaran mungkin 1,5 M lah gitu. Nah, ini menarik ini. Nah, kita berusaha mengembangkan ini mungkin dengan harga yang kira-kira 1/10-nya lah dari harga produksi gitu ya, harga produksinya ya. Ya memang kan kalau teknologi itu kan yang dihargai itu bukan material bahannya, tapi kan intelijen misalnya kekayaan intelektualnya kan, ilmunya ya. Kalau robotnya sendiri misalnya kalau dihitung bahan ya memang sedikit, tapi berhubung teknologinya tinggi sehingga jadi mahal gitu ya. Jadi nggak masalah itu artinya mahal itu.
Nah, ini ngomong-ngomong masalah harga ini, penting ini. Ini kan bisa menjadi kemandirian bangsa ini kan. Artinya kalau sana jual barang yang fiturnya hanya satu, tapi yang mahalnya minta ampun, di sini bisa bikin fitur 3, tapi jauh lebih murah, itu kan ya kenapa nggak bikin sendiri kan gitu, untuk mengatasi pasar di dalam negeri. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong, ada nggak selain rumah sakit UNER yang ingin tiru-tiru UNER gitu loh? Misalnya, wah tahu di UNER ada robot itu, langsung rumah sakit lain di Indonesia minta dibuatkan juga. Gitu. Ada nggak ya? Jadi setelah kita launching di ITS, kemudian launching di UNER, rumah sakit UNER, itu ada beberapa rumah sakit lain yang sudah menghubungi kita juga tertarik dengan produk kita. Cuma memang keterbatasan waktu, kemudian produksi, itu yang membuat kita tidak serta-merta langsung setuju, ya saya buatkan seperti itu. Berapa rumah sakit yang minta itu? Ada banyak lah, yang kontak langsung juga ada, melalui tim yang lain juga ada. Nah, yang kita siapkan sekarang itu request dari Dikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kemarin sudah muncul juga beritanya bahwa akan meminta dibuatkan 12 robot ini. Nah, ini robot ini nanti akan ditempatkan di rumah sakit pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau secara produksi sebenarnya kita sudah siap. Jadi kapasitas kita itu kemarin kita kalkulasi gitu ya, kalau misalnya ada permintaan produksi massal kira-kira berapa, itu kita bisa sekitar 20 robot lah per bulan. Itu bisa kita produksi. Berapa tenaga kerja itu 20 robot itu per bulan Ya, itu? mungkin sekitar 20 orang, 20-25 orang. Iya. Kalau berarti belum komersil ya, ini permintaan dari pemerintah ya. Kalau pemerintah kan bukan komersil ya, artinya ya. Tidak ada tawar menawar atau belum ada keinginan untuk mengambil keuntungan tinggi kan, karena ini kan yang nyuruh pemerintah ya. Tapi kita juga ini Mas, mengajukan izin produksinya, kemudian juga mengajukan mengurus ya, ini izin edarnya. Jadi nanti kita melalui PT ITS, itu sebagai perusahaan, itu akan memproduksi robot ini, kemudian akan dipasarkan secara umum, secara massal. Iya. Bagus lah itu ya. Jadi ITS itu tidak hanya menyebarkan ilmu, tapi membuat suatu produk sehingga bermanfaat gitu ya. Bagus sekali. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang pertanyaan yang lagi rame nih. Tadi kan memang sudah jelaskan kan, kalau perawat datang, fungsinya banyak ya. Dia ada tangan, dia punya wajah sehingga pasien bisa ngomong, dia bisa nyuntik, dia bisa masang infus, dia bisa dulang bahkan, atau dia bisa masukkan obat gitu ya. Tapi kalau robot ini kan tadi fungsinya hanya memang bukan fungsi perawat, tapi fungsi hanya untuk menghindarkan supaya tidak tertular kan gitu kan ya. Iya. Ya, jadi bukan fungsi perawatnya. Jadi supaya salah satu fungsi perawat misalnya hanya membawakan makanan, betul begitu atau tidak? Atau ya kan bisa ngobrol juga kan ya, jarak jauh ya. Konsultasi dengan perawat jarak jauh ya. Oh iya, oke. Jadi mungkin bisa saya tambahkan di sini, kita sedang mengembangkan beberapa fitur tambahan di robot kita. Salah satunya itu adalah pengukur suhu atau temperatur gitu. Jadi nanti perawat tidak perlu masang tem itu ke pasiennya, tidak seperti itu, tapi kita pakai kamera termal, kita ukur suhu dari pasiennya. Kemudian kemarin ada request memang dari dokter di ICU. Di ICU itu kan kondisinya kadang banyak yang emergensi gitu ya. Jadi butuh benar-benar kecepatan dari penanganan tenaga medisnya untuk datang ke sana, untuk melakukan sesuatu di sana gitu. Dan request-nya adalah bahwa robot ini itu bisa difungsikan sebagai surveillance, jadi pengamat pasien-pasien yang ada di ICU. Nah, untuk kebutuhan ini nanti robot kita akan pasang kamera khusus, kamera yang ada PTZ-nya itu, jadi bisa tengok-tengok gitu Muter-muter, punya leher, ada lehernya ya. Ya, betul.
Sehingga dokter itu akan selalu bisa mengawasi pasiennya satu persatu dengan teliti, maksudnya secara visual itu melalui robot ini. Jadi Tanpa perlu tanpa perlu bergerak tanpa perlu jalan dari kamar ke kamar gitu ya. ya tanpa perlu dari kamar ke kamar, kemudian itu juga bisa dilakukan oleh dokter dari ruang Iya, dari ruang dokternya ya, ruang tunggu dokter ya. Betul. Nah, itu yang kemarin request khusus sehingga kita sudah mempersiapkan untuk upgrade kameranya. Sebenarnya kamera dari Raisa itu kan sudah ada kamera depannya untuk melihat pasien. Tapi itu kan hanya sebatas kamera biasa gitu. Nah, Ya, ini robot di ICU juga ada rodanya, juga kasih roda atau fix di tempat ditaruh di ruangan atau bagaimana? ada rodanya karena kemarin situasi yang ada di ICU rumah sakit RSUA yang baru ini, ruang ICU-nya itu cukup luas, Mas. Jadi ada 2 ruangan besar gitu, satu ruangan mungkin ada berapa ya, sekitar 10 bed gitu. Nah, ini kan tidak mungkin kalau dipasangi hanya satu kamera saja. Jadi robotnya akan mondar-mandir di sana, dokternya akan mengamati kalau memang butuh tindakan darurat, maka dokternya akan datang ke sana. Kalau enggak ya robotnya saja yang mengamati di sana. Yang kamera thermal tadi itu maksudnya jadi operatornya mengarahkan kameranya ke kepalanya pasien kemudian diukur gitu atau gimana? Ya, jadi kayak orang foto foto visa gitu kan ada yang otomatis itu kan Iya, harus iya, iya. dipasang kepalanya gitu misalnya seperti Iya, itu. iya. Nah, nanti kita buat frame-nya, kemudian pasiennya memposisikan di sana dan kita Memposisikan ambil. di sana. Oh, oke, oke. Ya sama kayak yang thermal tembak itu yang kayak tembak-tembak di depan. Kalau masuk gedung itu kan Ya, dia harus betul. mendekat, dia harus mendekat gitu ya. Oke, oke. Betul seperti itu. Kemudian Oke, oke. fitur tambahan juga yang kita mau tambahkan di sana itu nanti kita pasang juga sensor-sensor misalnya kayak heart rate, kemudian sensor oksigen gitu ya. Heart rate bagaimana cara ngukurnya? Heart rate Sebenarnya cara ngukurnya bagaimana? sensor-sensor itu kan sudah ada ya. Cuma kan pengambilan datanya itu harus dilihat secara visual. Nah, dokternya datang ke sana. Nah, ini coba kita modifikasi dari sensor yang ada itu sehingga data itu bisa dikirim langsung ke robot. Oh. Jadi nanti robotnya ada user interface-nya itu yang menggambarkan atau merecord masing-masing kondisi atau masing-masing sensor yang ada di pasien. Bukan, maksud saya robotnya bawa heart rate itu ngukurnya pakai apa? Pakai ditempel di dada atau ditempel tangan atau bagaimana? Ya, ditempel di tangan, jadi di jari itu kan itu. Oh, oke. Jadi nanti robotnya bawa alat itu sama pasiennya mandiri menempelkan sendiri gitu ya? Ya, betul. Kalau pasiennya masih aktif bisa dipasang mandiri gitu, nanti akan dapat datanya. Katanya. Oh, kalau pasiennya nggak aktif, nggak bisa, nggak tahu caranya, gitu gimana? Tua, orang tua gitu. Ya itu terpaksa kita pasang Oh, secara manual di sana, tapi nanti ditinggal di sana. Jadi akan ada banyak sensor yang bisa ditambahkan di satu robot itu. oh iya, 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 iya. Oh bagus, 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 bagus sekali itu nanti rencananya itu ya. Oke, pertanyaan saya sudah habis, Pak Rudi. Ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan khusus atau tentang robot ini untuk pemirsa yang ingin bertanya. Kira-kira apa yang salah paham di luar mungkin yang terjadi, mungkin bisa disampaikan supaya ada pemahaman gitu. Misalnya ada masyarakat ini saya mau beli, ya itu mungkin dijelaskan mungkin saat ini sebelum bisa atau apa, atau kemudian itu kan robot mudah, kan gampang, ya itu juga perlu mungkin perlu dijelaskan supaya tidak ada miskomunikasi bisa. Ya, jadi kita sangat bersyukur ya dengan sudah terciptanya gitu ya. Apa ya istilahnya, bukan terciptanya ya. Terbuatnya gitu ya. Robot Raisa ini dan Violeta ini merupakan wujud dari teknologi yang selama ini kita kembangkan di kampus. Selama ini kita mungkin dikenal ITS itu
jagoan juara robot baik nasional maupun internasional. Tetapi banyak yang tanya mana wujud jadinya robot. Nah, terima kasih. Gimana coba jelaskan? Iya, menjawab itu ya berarti ya. Nah, jadi memang selama ini kita kan concern di kompetisi. Kenapa kok kita concern di kompetisi? Karena dunia kita pendidikan akademis itu sangat dekat dengan perkembangan teknologi yang cepat. Nah, kalau kita mau mengukur perkembangan teknologi yang ada sekarang, itu kita melihat dari kompetisi. Justru. Kompetisi. Ya, kalau kita melihat dari industri, sebenarnya terlalu mudah ya. Diterapkan di industri itu sudah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan itu beberapa tahun sebelumnya. Sebelum kita, benar. Itu yang perlu dijelaskan ke masyarakat ya. Iki buat kayak apa nggak robot kayak ini kan gunanya ya bagus ini iya benar. Gimana terlanjut ya? Tapi kalau kita masuk ke kompetisi, justru kompetisi itu hal-hal benar-benar baru yang harus kita buat. Jadi kreativitas baru yang kita kembangkan itu akan teruji di kompetisi ini. Kemudian implementasinya, nah ini kita buktikan bahwa kalau memang dibutuhkan, ya kita bisa membuat. Dan ini sudah kita buktikan dengan Raisa dan Violeta. Oke, bagus, terima kasih. Iya, benar-benar. Iya, itu benar ya. Mungkin ada netizen juga bilang gitu ya, ini juara tapi gak ada bentuknya gitu, nggak ada yang bermanfaat lah istilahnya. Nah, ini juga kemarin ada ini saya lanjut ini. Ada tulisan dari UGM atau siapa gitu bilang, wah gara-gara COVID ini para ilmuwan diuji nih. Jangan hanya pinter ilmunya saja, tapi nggak bermanfaat semua. Nah ini mungkin jawaban dari itu ya. Ya mungkin mulai sekarang, semoga ke depan ini setelah mulai gara-gara COVID ini, ilmuwan-ilmuwan itu memikirkan hal yang bermanfaat gitu ya. Anggap aja lah, hal bermanfaat itu ecek-ecek. Misalnya, itu kan hal bermanfaat kan hanya tambah-tambahan gitu kan, hanya gini-gini selesai. Tapi kan ya oke, itu bukan jadi penelitian tapi jadi pengabdian masyarakatnya mungkin ya. Gitu ya. Kan misalnya tadi kan kalau level industri kan cuma gini ngirim data ke sini sudah selesai. Tugasnya robotnya cuma hanya begitu. Tapi kan kalau kita pakai itu nanti nggak maju-maju, benar ya. Ya oke, bagus ya. Ada lagi Pak Rudi ininya jawaban untuk para netizen yang ingin ini. Ada nggak? Mungkin tadi terkait dengan harga ya, Pak Istes ya? Harga, iya. Atau misalnya ada orang yang, ini saya mau beli nih, saya kaya. Ada orang yang semacam orang yang kaya, uangnya banyak, punya rumah sakit. Wes aku beli. Nah itu cara ngubungnya kemana, harganya berapa, atau pokoknya dengan nonton video ini mereka akan tahu akhirnya, oke, kalau gitu saya hubungi orang ini kan, atau saya telepon orang ini, saya WA orang ini, saya sudah tahu harganya, berarti saya mau nawar atau saya mau apa, saya karena sudah tahu harganya, kisarannya, dia tahu uangnya berapa, dia berani beli. Tapi kalau tahu harganya misal nih 3M, uangnya dia hanya 1 juta ya kan nggak berani ngomong. Tapi kalau harganya 4M tapi uangnya dia 10M, langsung dia pasti akan nyari kan gitu. Coba gimana Pak? Jadi kalau ada yang berminat untuk memanfaatkan robot yang sudah kami buat, itu kita Anda bisa menghubungi PT ITS. PT ITS ya, itu di mana PT ITS itu? PT ITS di ITS tentunya. Oh oke, di ITS, di dalam kampus ITS ya berarti ya. Kalau misalnya nggak harus datang, karena kan PSBB nih, nggak bisa datang nih. Kalau menghubungi bagaimana itu ITS itu, PT ITS itu? Nah, mungkin melalui Humas ITS itu ya, karena kita telepon ke nomornya Humas ITS ya, ada yang angkat ya. Betul, nanti akan diarahkan ke PT ITS. Bisa juga langsung ke tim penelitinya, ada saya, ada Pak Muhtadin, ada Pak Zaini. Ya, maksudnya menghubungi Pak Rudi itu nomornya berapa atau harus ke nomor tertentu dulu atau bagaimana gitu maksudnya? Bisa ke nomor telepon saya, mungkin nanti bisa ditambahkan Mas. Oh ya oke. Atau mau disebutkan di sini? Janganlah nanti ini. Oke, ya. Atau gini aja, googling ya bagi yang ingin berminat memanfaatkan, silakan ketik Humas ITS, nomor Humas ITS, terus telepon, terus tanya PT ITS untuk pesan robot gitu ya? Ya, betul. Nah, oke. Kalau kisaran harga, boleh bocoran sedikit ya. Pasti lebih murah dari yang ada di luar negeri.
Ya, kalau harga pastinya saya enggak menyebutkan di sini karena itu nanti haknya PT ITS yang mengeluarkan harga, tapi pasti di bawah 200 kira-kira. Oh, dari di luar negeri itu harganya 200 ya? 200 ke atas. Jadi ada yang 200 ke 300. atas. Oh, ada yang 300 juta. Jadi kalau di ITS nggak sampai 200. Jadi kalau Anda punya, kalau Bapak Ibu pemirsa ini punya uang lebih dari 200, silakan berani hubungi kan gitu ya. Atau di bawah 200 gitu ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, mungkin terakhir Pak Rudi, sampaikan fitur-fitur apa saja dari dua robot ini. Robot yang pertama mampu apa, robot yang kedua mampu apa, sehingga sebelum ini dia mereka yang ingin pesan sudah tahu kira-kira seperti apa. Ya, kalau robot yang pertama, robot medical assistant, itu dia... Yang Raisa ya? Ini yang Raisa ya? Raisa, betul. Itu dia bisa membawa beban, itu sampai 50 kg. Jadi Oke, cukup 50 juta. besar. Kemudian dia bisa beroperasi secara manual, menggunakan joystick tadi, pakai remote. Kemudian dia juga ke depan akan dikembangkan untuk mode yang autonomous. Kemudian dia dilengkapi dengan rak-rak barang tadi, bisa untuk barang, makanan, obat. Gitu. Kemudian dilengkapi dengan beberapa modul atau fitur tambahan, sensor temperatur, kemudian pantil zoom kamera, kemudian ada sensor heart rate, sensor kadar oksigen darah. Kemudian kita juga menyiapkan, misalnya nanti ada kebutuhan untuk disinfektan di lingkungan rumah sakit gitu ya, yang disemprot itu. Nah ini juga kita siapkan modulnya, jadi Raisa nanti bisa membawa galon, kemudian ada sprayernya gitu. Nah, dia bisa menyemprot ke ruangan-ruangan yang diinginkan. Kalau yang satunya, yang violet, Pak? Yang Violeta itu memang khusus robot disinfektan dengan ultraviolet. Jadi dia bisa mensterilkan ruangan dengan luasan tertentu, kemudian dia bisa bergerak secara otonomus juga ke ruangan-ruangan tersebut. Kemudian ya tahan baterainya Mas ya, ini yang cukup menjadi fitur utama kita. Oh iya. Di Raisa ini dia bisa tahan sampai 8 jam tanpa di-charge. Nah, kalau untuk chargingnya dia 3 jam itu sudah penuh. Jadi kalau satu shift pekerjaan itu biasanya kan 8 jam. Nah itu bisa sekali charge bisa satu shift itu tadi. Oke. Kalau yang violet berapa jam sama yang violet? Ya, hampir sama, tapi kalau Violeta ini kan dia membawa lampu yang wattnya cukup besar. Untuk operasionalnya itu dia bisa sampai 10 jam sebenarnya untuk mobilitasnya. Tetapi untuk kerja sterilisasi di ruangannya itu bisa sampai 5 jam. Oke. Oke, sip. Ada lagi selain fitur itu yang perlu disampaikan? Ya, sudah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi atas wawancaranya. Semoga hal-hal yang disampaikan Pak Rudi ini bisa memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemirsa. Baik, kita akhiri Pak Rudi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.